Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Computational Thinking, Ibu Siti Nurmiati MKom, dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 10 terdiri dari saya, Suhana Damayanti, Prodi Matematika, dan Rifki Sentiato, Prodi Teknik Mesin, Prabowo, Prodi Teknik Arsitektur, dan Ahmad Masyuri, Prodi Teknik Mesin, akan memaparkan riset kami yang berjudul Evaluasi Efektivitas Adaptive Testing melalui pendekatan computational thinking dalam socio-technical framework. Di era transformasi digital saat ini, metode evaluasi statis yang kita gunakan selama berpuluh-puluh tahun mulai mencapai batas efektivitasnya. Kita membutuhkan sistem yang lebih presisi, adaptif, dan berbasis data. Namun tantangan terbesarnya bukan sekedar membangun algoritma yang pintar, melainkan bagaimana memastikan teknologi tersebut tetap adil dan manusiawi bagi penggunanya. Di sini kami akan membedah bagaimana 4 pilar computational thinking berpadu dengan kerangka kerja sosioteknis untuk menciptakan standar baru dalam evaluasi masa depan. Mari kita mulai. Next slide. Next slide. Latar belakangnya, transformasi digital menuntut evaluasi yang adaptif dan berbasis data. Computerized Adaptive Testing atau CAT, ujian real time yang menyesuaikan tingkat kesulitan dengan kemampuan pesertanya. Lalu masalah evaluasi seringkali hanya fokus pada teknis atau algoritma yang mengabaikan aspek sosial dan perilaku pengguna. Next. Mengapa computational thinking dan socio-technical? Karena pendekatan melalui computational thinking, pendekatan sistematis untuk menganalisis masalah kompleks seperti dekomposisi, pola abstraksi, dan algoritma, sedangkan untuk technical framework yaitu hanya sebagai alat, tapi sebagai interaksi antara sistem teknis dan dinamika sosial atau manusia atau organisasi. Tujuannya yaitu menciptakan sistem evaluasi yang efisien serta secara teknis namun tetap inklusif dan manusiawi. Next. 2, 3, bisa. Next slide. Next slide. Tinjauan pustaka pilar computational thinking dalam evaluasi, yaitu salah satunya yang pertama decomposition, yaitu memecahkan sistem menjadi komponen analisis kemampuan bank soal dan penilaian. Pattern recognition-nya yaitu mengenal tren jawaban peserta untuk prediksi alur soal, dan abstraction fokus pada metrik krusial atau akurasi dan waktu daripada variabel yang tidak relevan. Dan yang terakhir algoritma design, yaitu prosedur sistematis penemuan kesulitan soal secara dinamis. Next. Mekanisme algoritma adaptive testing. Dengan item response theory, hubungan antara kemampuan peserta yaitu theta dan karakteristik soal atau kesulitan dan daya beda. Item response theory merupakan paradigma psikometri yang menjadi algoritma fundamental dalam pengujian adaptif. Berbeda dengan teori tes klasik, IRT berfokus pada hubungan antara kemampuan individu dan karakteristik tiap butir soalnya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rifki.
Baik, kemudian ada mekanisme kerja, estimasi kemampuan, sistem melakukan estimasi awal kemampuan yaitu theta peserta. Kemudian ada seleksi butir soal, yaitu soal dipilih berdasarkan fungsi informasi yang maksimal pada tingkat kemampuan theta. Dan yang kemudian penyesuaian dinamis, jika jawaban benar, estimasi atau theta meningkat, jika salah, sistem menurunkan tingkat kesulitan pada soal berikutnya. Kedua ada formalitas matematis, probabilitas peserta dengan kemampuan theta menjawab benar pada butir soal I seringkali dipresentasikan melalui model logistik dua parameter. Keterangan Pi atau theta probabilitas menjawab benar. AI parameter diskriminasi atau seberapa baik soal membedakan peserta mampu dan tidak. Dan BI parameter kesulitan soal. Next. 3 kelebihan dan keterbatasan. Kelebihannya yaitu memberikan hasil pengukuran yang invarian terhadap sampel dan efisiensi waktu karena jumlah soal lebih sedikit. Dan keterbatasannya memerlukan bank soal yang telah terkalibrasi secara valid dan komputasi yang insentif pada setiap literasi jawaban. Bayesian Adaptive Testing atau BAT. Memperbarui estimasi kemampuan secara sekuensial atau cara cepat mencapai akurasi. Pendekatan Bayesian digunakan untuk memperbarui keyakinan atau belief sistem terhadap kemampuan peserta berdasarkan bukti-bukti jawaban yang masuk secara sekuensial. Mekanisme kerjanya, algoritma ini memulai dengan prior distribution atau asumsi awal kemampuan dan memperbaruinya menjadi posterior distribution setelah setiap butir soal dijawab melalui likelihood function. Next. Formulasi Oke, kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Prabowo, silakan. Iya. Bagian B adalah formulasi matematis sesuai dengan teorema Bayes, di mana P theta X adalah probabilitas kemampuan setelah melihat respon X. Px theta adalah fungsi likelihood dari IRT. Kelebihan dan keterbatasan. Kelebihannya sangat cepat dalam mencapai konversi akurasi di awal tes dan sangat fleksibel terhadap data yang terbatas. Keterbatasannya sangat bergantung pada penentuan prior yang tepat. Pemilihan prior yang salah dapat menyebabkan bias pada awal penilaian. Selanjutnya ada machine learning. Machine learning mempelajari pola perilaku kompleks, misal tingkat keraguan peserta. Mekanisme kerjanya, algoritma seperti random forest atau neural network digunakan untuk memprediksi probabilitas keberhasilan atau jalur belajar pengguna berdasarkan fitur-fitur non-kognitif, misalnya waktu pengerjaan atau pola keraguan-raguan. Kelebihan dan keterbatasan. Kelebihannya mampu menangkap pola kompleks yang tidak terdeteksi oleh IRT standar dan mendukung personalisasi tingkat tinggi. Keterbatasannya membutuhkan dataset pelatihan yang sangat besar atau big data dan seringkali bersifat black box, sulit dijelaskan serta sulit dijelaskan proses pengambilan keputusannya. Selanjutnya ada social technical framework dalam evaluasi. Untuk mengevaluasi efektivitas adaptive testing dan perspektif compositional thinking dari perspektif compositional thinking, maksud saya
Algoritma di atas tidak berdiri sendiri, melainkan harus diintegrasi ke dalam kerangka kerja sosioteknis. Bagian A adalah komponen teknikal, mengevaluasi performa algoritma IRT, bias maupun machine learning dalam hal latensi sistem, stabilitas, bahan soal, dan akurasi estimasi. Komponen sosial untuk mengevaluasi aspek pengguna seperti pertama user experience atau UX, ini bagaimana tingkat kecemasan peserta saat soal menjadi semakin sulit. Kedua, fairness atau keadilan, memastikan tidak ada bias algoritma terhadap latar belakang peserta tertentu. Selanjutnya itu trust, transparansi sistem dalam memberikan umpan balik hasil testing. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Ahmad. Silakan. Baik, terima kasih Mas Prabowo. Berikutnya metodologi dan kerangka kerja. Proses pertama, komponen teknikal, latensi sistem, stabilitas perform, dan akurasi estimasi atau theta. Yang kedua, komponen sosial, user experience atau UX, tingkat kecemasan peserta dan kepercayaan atau trust terhadap sistem. Proses yang ketiga, fairness, keadilan, memastikan algoritma tidak bias terhadap kelompok tertentu. Integrasi computational thinking. Evaluasi ini mengukur sejauh mana sistem membantu peserta menerapkan pola pikir abstraksi, dekomposisi, pattern rekognisi, algoritma desain saat berhadapan dengan soal-soal adaptif yang menantang secara dinamis. Berikut ini adalah hasil dan pembahasan atau indikator evaluasi. Bisa kita lihat yang pertama aspek dan indikator utama. Aspek teknis, akurasi algoritma, keamanan data, dan stabilitas sistem. Aspek sosial, kepuasan pengguna, motivasi, dan beban mental. Untuk aspek ketiga, organisasi, kebijakan institusi, dan dukungan teknis berkelanjutan. Yang keempat, pedagogis, indikator utamanya validasi konten dan kualitas umpan balik diagnostik. Kesimpulan, efisiensi tinggi atau CAT mampu mereduksi jumlah soal hingga 40-60% tanpa mengurangi akurasi. CT sebagai solusi memberikan metodologi logis untuk membedah kompleksitas sistem evaluasi dan keseimbangan efektivitas sistem tergantung pada sinergi antara kecanggihan algoritma dan kenyamanan pengguna. Berikutnya, rekomendasi dan langkah masa depan. Penguatan bank soal, kalibrasi soal secara rutin, tingkat kesulitan dan daya bedah. Yang kedua, transparansi algoritma, menghindari masalah, black box, agar peserta paham dasar penilaian. Yang ketiga, audit keadilan, verifikasi berkala agar sistem tetap inklusif dan tidak bias secara budaya sosial. Yang keempat adalah literasi digital, pelatihan CT bagi mendidik agar mampu membaca data hasil dan evaluasi. Terima kasih.